radio.ic.id, Radio Nada Online, TMBR. Hai Nada Friends, aku Ajeng, Aku Ratu, aku Nabila, aku Melanie. kami dari kelompok 3. Hari ini kami akan mempresentasikan 2 materi. Materi yang pertama, kami akan membahas SPDU, Strategi Perolehan Dana Usaha. Dan materi yang kedua, kami akan membahas PSKBR, Proposal Strategi Komunikasi Bisnis Radio. Langsung aja kita masuk ke materi pertama. Sebelum kita bahas cara mencari dana usaha, ada satu hal yang harus kita lakukan terlebih dahulu, yaitu memahami rapor bisnis kita terlebih dahulu. Ibaratnya gini teman-teman boleh bayangin ketika SMA dulu atau ketika sekolah dulu, kita sebelum naik kelas pasti dibagi rapor terlebih dahulu. Nah, di rapor itu kan ada nilai-nilai mata pelajaran. Misalnya kita lihat di rapor nilai mata pelajaran matematika, misalnya kita udah tinggi nih atau udah kuat nih. Sedangkan kita lihat di bahasa Inggris itu masih kurang atau masih kecil gitu ya nilai kita. Nah, dengan rapor itu kita jadi tahu mana nih nilai yang masih kurang atau mana nih pelajaran yang masih kurang atau harus diperbaiki dan mana nih pelajaran yang udah bagus. Sama halnya dengan dunia bisnis teman-teman. Sebelum kita mencari dana usaha ke investor atau bank, kita harus punya dulu rapor bisnis kita. Maksudnya apa? Maksudnya kita harus benar-benar tahu gitu gimana bisnis kita, gimana rencananya bisnis kita atau bisnis plan kita, gimana kondisi keuangannya bisnis kita, atau berapa sih sebenarnya modal yang kita butuhin. Jadi ibaratnya kalau kita mau naik kelas, kita harus punya dulu rapor yang bagus, rapor bisnis kita dulu yang bagus. Kalau misalkan rapor bisnis kita itu berantakan, kayak keuangannya masih dicampur adukan dengan uang pribadi, atau mungkin kita belum tahu benar-benar nih modal yang kita butuhin itu berapa, ya jangan salah kalau nanti investor atau bank itu jadi ragu buat ngasih kesempatannya sama kita. Oke, yang pertama ada bisnis plan yang jelas. Poin ini tuh ngejelasin soal seberapa paham sih kita sama bisnis kita. Yang pertama, kita harus kuasai analisis pasar. Kita harus tahu siapa sih yang bakal nanti yang bakal beli produk kita atau jasa kita, apa sih yang mereka butuhin, terus siapa sih pesaing kita, atau apa sih yang bikin produk kita ini berbeda, atau apa sih yang bikin produk kita ini lebih unggul gitu daripada yang lain. Terus yang kedua ada kita juga harus mempelajari, kita juga harus paham strategi operasional bisnis kita, yaitu gimana sih bisnis kita berjalan setiap harinya, mulai dari cara produksi, terus juga cara jualan, sampai ke cara melayani pelanggan baik offline maupun online. Oke, yang kedua ada merapikan keuangan. Poin ini menjelaskan tentang kedisiplinan kita untuk mengatur keuangan. Yang pertama, kita harus memisahkan uang pribadi dengan uang bisnis kita. Ini penting banget ya teman-teman, karena kalau kita menggabungkan uang pribadi sama uang bisnis, kita bakal sulit tahu kalau bisnis kita itu untung atau malah rugi gitu ya. Terus yang kedua, kita harus buat laporan kas yang jelas. Artinya, setiap uang masuk atau keluar harus dicatat dengan rapi, baik itu dicatatnya harian, bulanan, ataupun mingguan. Nah, manfaat dari kita mengatur keuangan kita, kalau kita nanti mau mencari investor atau ajuan pinjaman ke bank gitu ya, mereka bakal lebih percaya sama kita karena pengaturan uang kita itu terstruktur, terencana, dan bisa dipertanggungjawabkan gitu ya. Terus yang ketiga ada tentukan angka pasti. Yang pertama itu kita harus tahu persis modal yang kita butuhkan. Nggak cuman nebak-nebak aja gitu ya, atau nggak cuman perkiraan, tapi harus kita hitung dengan sedetail itu. Misalnya kita butuh berapa nih buat bahan baku, atau kita butuh berapa nih buat sewa tempat sampai ke bagian promosi gitu ya. Terus juga kita harus tahu alokasinya, misalnya dengan modal segini kita pakai buat apa aja nih, kita salurkan kemana aja, kayak gitu. Nah, ini tuh penting, menentukan angka pasti itu penting, karena kalau kita nanti mau mengajukan pinjaman ke investor atau bank, mereka tuh bakal lebih percaya dan mereka bakal ngasih modalnya kepada kita karena
kita tuh udah terstruktur gitu, nggak cuman bilang kayak pokoknya aku butuh dana yang banyak tapi tanpa rincian apapun. Yang kedua, pahami jenis modal yang kita butuhkan. Setelah memahami rapor bisnis, kita wajib tahu jenis modal yang kita butuhkan, karena setiap modal memiliki fungsi dan sumber pendanaan yang berbeda. Di sini kita membaginya menjadi 3 kategori. Yang pertama, modal investasi awal. Fungsinya untuk aset jangka panjang seperti bangunan, kendaraan, dan alat produksi. Sumber dananya bisa lewat bank, pinjaman pemerintah khusus UMR dengan bunga sangat rendah, atau bootstrapping murni menggunakan tabungan dan modal sendiri. Yang kedua, modal kerja. Fungsinya untuk operasional jangka pendek yang berputar cepat, seperti membeli bahan baku dan stok barang. Sumber dananya bisa melalui vintage, platform pinjaman digital online seperti Amarta dan Modalku, atau FFF, Friends Family Fools, dana dari keluarga atau teman terdekat. Yang terakhir, ada modal operasional untuk biaya rutin bulanan agar roda bisnis tetap berputar, seperti gaji karyawan, listrik, dan air. Sumber dananya melalui bootstrapping atau modal sendiri, atau angel investor, dan venture capital, investor profesional yang memberikan suntikan dana besar dengan imbalan kepemilikan saham, bukan cicilan atau hutang. Kesimpulannya, dengan mencocokkan kebutuhan modal dan sumber dana yang tepat, kita bisa menjaga kesehatan arus kas usaha dan menghindari resiko gagal bayar di masa depan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang bangun relasi atau networking. Dalam membangun relasi kalian, yang pertama, kalian bisa mengikuti kompetisi atau akselerator. Dengan kalian mengikuti kompetisi atau akselerator ini, kalian bisa mendapat peluang atau mendapat hibah modal gratis dan bertemu dengan investor, dan ini bisa menguntungkan usaha kalian. Lalu yang kedua, kalian juga harus memiliki personal branding dengan menunjukkan integritas dan komitmen Anda sebagai pemilik bisnis. Lalu yang ketiga, bergabung komunitas, seperti masuk ke komunitas atau asosiasi UMKM untuk mendapatkan info modal dari pemerintahan atau BUMN. Selanjutnya, kalian bisa memanfaatkan program pemerintah. Sumber yang pertama yaitu dari KUR khusus atau skema bunga rendah. Selain KUR reguler, pemerintah punya skema KUR khusus untuk sektor tertentu, misalnya seperti pertanian, periklanan, atau klaster usaha dengan plafon dan bunga yang lebih disesuaikan. Lalu sumber yang kedua yaitu dari hibah Kemenkop UKM. Nah, Kementerian Koperasi dan UKM itu secara berkala membuka program bantuan seperti modal atau hibah untuk UMKM yang sifatnya tidak perlu dikembalikan atau beda dari pinjaman. Lalu sumber yang ketiga yaitu dari CSR BUMN atau program dari PUMK. Nah, BUMN ini mempunyai kewajiban untuk menyalurkan dana tanggung jawab sosial atau bisa disebut CSR ke UMKM lewat program seperti pendanaan usaha mikro kecil yang bisa disebut juga PUMK. Nah, biasanya mereka ini berupa pinjaman lunak dengan bunga sangat rendah atau bahkan tanpa bunga sebagai bagian dari kemitraan pembinaan usaha kecil. Dari kesimpulan materi pertama, kunci sukses memperoleh pendanaan terletak pada kesiapan internal dan ketetapan memilih sumber modal. Dengan memahami rapor bisnis serta mengalokasikan jenis modal sesuai peruntukannya, pelaku usaha tidak hanya lebih mudah meyakinkan pemilik dana, tetapi juga menjaga kesehatan arus kas usaha agar terhindar dari risiko gagal bayar di masa depan. Selain itu, membangun relasi lewat kompetisi, personal branding, dan komunitas membuka akses ke peluang pendanaan yang sering tidak terlihat di permukaan. Sementara memanfaatkan program pemerintah dan BUMN memberi alternatif modal dengan beban bunga yang jauh lebih ringan. Pada akhirnya, proses ini itu tidak berhenti setelah dana cair, tapi juga harus menjaga track record yang baik, lewat pembayaran tepat waktu dan laporan yang transparan, justru menjadi investasi jangka panjang yang akan mempermudah akses pendanaan berikutnya saat usaha siap naik kelas atau bisa disebut dengan scale up.
Bagian ini menjelaskan arah baru radio Nada FM ke depannya. Yang pertama, kami bertransportasi menjadi multiplatform audio network. Artinya Nada FM itu tidak hanya ingin menjadi radio biasa yang siarannya itu hanya melewati gelombang FM saja, tapi kami ingin berkembang menjadi jaringan audio yang hadir di banyak platform, lalu hadir di radio, streaming, podcast, dan media sosial. Jadi pendengar itu bisa mengakses Nada FM melalui radio konvensional atau aplikasi streaming atau podcast sampai konten di Instagram atau TikTok. Lalu kami juga menargetkan Gen Z dengan konten musik, tren, dan obrolan yang relevan dengan generasi Z. Nah, target utamanya itu yaitu anak muda yang kontennya itu harus mengikuti atau konten kitanya itu mengikuti apa yang lagi tren saat itu dan relate sama gaya hidup dari mereka atau dari si Gen Z itu sendiri. Selanjutnya ada dari analisis SWOT. Nah, analisis SWOT ini semacam cek kondisi dari kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dari radio Nada FM. Nah, yang pertama, saya akan menjelaskan dari strength-nya, yaitu kekuatannya. Dilihat dari kedekatan kami dengan Gen Z, lalu dari penyiarnya juga, mereka sudah berperan sebagai content creator. Jadi kita bisa siaran sambil membuat konten gitu. Jadi nggak cuma siaran aja, tapi kita juga bisa sekaligus membuat konten. Lalu kami juga memutarkan musik yang mengikuti tren terbaru. Lalu ada weakness atau kelemahannya. Dan Gen Z itu gampang banget bosan. Jadi kalau kontennya monoton, mereka bisa cepat pindah ke lain hati. Lalu harus bersaing juga sama aplikasi seperti Spotify yang udah jadi andalan orang buat dengerin musik. Lalu ada opportunities atau peluang. Nah, peluang dari kami yaitu membuat kolaborasi dengan brand lokal, misalnya membuat campaign bareng brand-brand yang juga memasarkan Gen Z. Lalu ada threats atau ancaman. Nah, persaingan berat ini juga kita alami dan platformnya itu seperti TikTok dan Instagram Reels yang juga menjadi tempat orang-orang untuk mencari hiburan. Selanjutnya ada program statement. Ini tuh bagian yang menjelaskan masalah utama yang dihadapi oleh radio Nada FM di mata generasi Z. Yang pertama, radio dianggap kuno dan membosankan. Banyak anak muda berpikir kalau radio itu adalah media jadul. Lalu yang kedua, terlalu banyak iklan. Banyak yang bilang radio ini kalau banyak iklan ngebuat kayak si pendengar itu jadi bosan atau jadinya tuh males untuk dengar lebih lama radio ini karena dianggap mengganggu. Lalu ada kurang sesuai dengan gaya hidup digital generasi Z. Nah, radio tradisional dianggap gak nyambung sama cara Gen Z konsumsi konten gitu. Jadi kayak gak nyambungnya tuh karena Gen Z sekarang lebih seneng sama yang serba cepat, yang visualnya bagus dan interaktif. Tujuan utama menjadikan Nada FM sebagai media hiburan pilihan utama Gen Z. Smart Objective meraih 3.000 pendengar streaming baru selama 4 bulan dan 10.000 anggota komunitas aktif selama 6 bulan. Target sasarannya yaitu ada remaja, mahasiswa, berusia 13-24 tahun yang aktif internet, suka tren baru, ekspresif, dan memiliki budaya FOMO. Selanjutnya ada key message. Slogan radio Nada FM yaitu We Speak Your Mind. Maknanya, radio yang memahami cara berpikir Gen Z, mencari musik atau tren yang relate, serta menjadi teman dekat yang nyaman. Di era digital saat ini, radio tidak bisa lagi hanya menjadi penyedia informasi yang satu arah. Nah, kami di Nada FM percaya bahwa masa depan radio ada di tangan komunitasnya. Oleh karena itu, strategi utama kami adalah melibatkan pendengar dalam setiap aktivitas. Kita memberikan ruang penuh bagi mereka untuk memegang kondisi, mulai dari hal sederhana seperti memilih lagu favorit mereka, ikut menentukan topik siaran apa yang sedang hangat ini dibahas, hingga berpartisipasi langsung dalam
program interaktif kami. Nah, goal akhir dari strategi ini bukan sekedar mencari rating, melainkan untuk membangun komunitas digital yang aktif dan loyal. Lalu, bagaimana sih cara kami meneruskan strategi besar tadi ke dalam aksi yang nyata? Nah, disinilah 3 taktik utama yang Nada FM harus mainkan. Yang pertama, kita memanfaatkan tren media sosial lewat TikTok Stitch. Nah, taktik ini sangat ampuh untuk memicu respon cepat dan didiskusikan seru untuk audiens di jagat maya. Nah, yang kedua, kita tidak hanya menunggu di studio saja, tapi kita menjemput bola lewat kampus atau school takeover. Kita mendatangi sekolah dan kampus membawa keseruan siaran langsung di lokasi mereka. Nah nih, yang ketiga adalah program andalan kami, yaitu Curhat Tanpa Filter. Ini adalah ruang aman bagi para pendengar untuk menumpahkan keluh kesah, cerita, kegalauan, apapun opini mereka secara jujur tanpa ada yang harus ditutupin. Nah, ini bagian yang paling menarik dan akan menjadi pusat yang sangat diperhatikan oleh seluruh masyarakat, yaitu proyek public relations stand kami. Nah, konsepnya sih seperti apa? Kita akan membangun sebuah booth ikonik berbentuk mikrofon neon raksasa yang dimana menyala dan estetik. Nah, booth ini akan kami tempatkan secara strategis di kampus atau di tempat-tempat nongkrong yang selalu ramai oleh anak-anak muda. Dan di sanalah para pengunjung dibebaskan untuk masuk dan melakukan apa saja. Mereka bisa menyanyi, curhat, atau sekedar menyampaikan pendapat mereka tentang isu apapun. Nah, sebenarnya apa sih output dari gerakan ini? Nah, semua rekaman suara atau keseruan di dalam booth tersebut tidak akan berhenti di sana saja, tapi rekaman itu yang terbaik tentunya akan diputar secara langsung di radio kami, sehingga momen-momen paling epik, lucu, dan emosional yang sudah dilakukan di sana akan dipotong untuk menjadikan konten viral di TikTok dan Instagram. Nah, agar gerakannya semakin masif, kita akan menggunakan hashtag khusus, yaitu Suara Nada Gen Z. Dengan taktik ini, kami yakin Nada FM tidak hanya terdengar di udara, tapi juga menguasai ini di media sosial. Poin selanjutnya ada timeline. Timeline ini kita buat 6 bulan ke depan. Yaitu untuk bulan pertama kita ada rebranding visual, kayak bikin logo, nentuin warna dan lain-lain. Terus juga ada menyiapkan playlist, kayak lagu-lagu mana sih yang cocok buat kita puterin nanti. Terus juga ada membuat unsiling box. Itu di bulan pertama. Kemudian di bulan kedua kita ada kolaborasi dengan influencer. Kemudian juga ada grand launching. Terus juga ada program school. Terus juga ada program school tech aware dimulai. Terus di bulan ketiga sampai kelima kita mulai menjalankan program rutinan. Kemudian mengembangkan komunitas Discord dan juga mulai giveaway dan quiz. Lalu di bulan terakhir, yaitu bulan ke-6, kita ada evaluasi dari hasil kampanye, kemudian penyusunan laporan untuk media partner dan juga sponsorship. Nextnya yaitu ada job desk, di mana tim kita terdiri dari 4 orang, yaitu yang pertama ada Nabila Meretna Azhar sebagai Project Manager atau Public Relation Coordinator. Tugasnya yaitu mengkoordinasikan seluruh kegiatan kampanye dan juga menyusun strategi komunikasi dan hubungan masyarakat, serta menjalin kerjasama dengan media, komunitas, sekolah, dan juga kampus. Kemudian yang kedua ada Denisa Ratu Amanda sebagai Creative Director. Tugasnya yaitu mengembangkan konsep kreatif kampanye, mengarahkan identitas visual dan branding Nada FM, dan juga menjaga konsistensi visual pada seluruh platform. Yang ketiga ada saya, Ajeng Ramacantik Aprilia. Saya sebagai konten dan community specialist. Tugas saya yaitu menyusun kalender konten media sosial, mengelola komunitas digital Nada FM, dan juga meningkatkan engagement audience. Yang terakhir ada Melanie Diva. Beliau sebagai media relationship dan event officer. Tugasnya yaitu menjalin hubungan dengan media partner dan juga influencer, serta menyusun dan mendistribusikan press release,
dan juga membantu evaluasi pelaksanaan kampanye. Selanjutnya ada anggaran dari Radio Nada FM. Yang pertama kita ada produksi kegiatan studio sebesar 50 juta rupiah. Kemudian ada PR stand Unsilent Box sekitar 15 juta rupiah. Kemudian ada media sosial dan juga influencer sebesar 20 juta rupiah. Ada merchandise sekitar 10 juta rupiah. Dan total produksian untuk Radio Nada FM ini ada kurang lebih 95 juta rupiah. Berikutnya ada evaluasi. Evaluasi ini kami bagi menjadi dua, yaitu kualitatif dan juga kuantitatif. Kualitatif ini mengukur dengan angka gitu ya. Yang pertama ada pertumbuhan pendengar streaming, ada juga followers media sosial, terus juga ada jumlah like streaming, ada juga partisipasi program interaktif dan anggota komunitas digital. Kemudian di kualitatif kita ada sentimen positif audiens terhadap Nada FM. Kemudian ada tingkat engagement di media sosial, terus juga banyaknya konten yang dibagikan ulang oleh pengguna, dan yang terakhir feedback dari komunitas dan partner kolaborasi. Baik, selanjutnya kita bahas tentang iklan radio yang sudah kami buat. Sebelum kita menjelaskan, kita tonton bersama dulu hasil iklan radio yang sudah kami buat. Radio.ic.id, Radio Nada FM, TMG On, bareng aku Nabila Maratna Asyara. Halo para pejuang move on, masih melek kan malam ini? Kalau lagi galau, jangan scroll chat lama terus. Mending dengerin lagu-lagu yang pas banget sama suasana hati kamu. Yuk melek bareng Nada FM setiap malam pukul 20.00 sampai 22.00 waktu Indonesia Barat. Nah, buat nemenin malam kalian, berikut ini ada lagu yang mungkin bisa mewakili apa yang lagi kalian rasain. Tetap di Nada FM, karena malam ini kita galau bareng. Nah, untuk pembagian tugas dari membuat iklan tersebut, yang pertama ada di praproduksi. Untuk konsepnya kita dari keseluruhan anggota kelompok. Nah, untuk script writer dibikin oleh Ajeng Rahmat Matika. Nah, untuk bagian produksi, yang pertama ada talent, itu adalah oleh Melanie Diva Maharani. Lalu ada kameramen oleh saya sendiri, Nabila Maratna, dan lalu ada penata cahaya oleh Ajeng Rahmat Catika, dan logistik oleh Denisa Ratlamanda. Nah, selanjutnya di pasca produksi voice actor oleh saya sendiri, Nabila Maratna Asyar. Lalu ada video editor oleh Denisa Ratlamanda, dan admin dari media sosial Instagram kami adalah Melanie Diva Maharani. Nah, Radio Nada FM ini adalah radio yang menyajikan kombinasi lagu-lagu melankolis, informasi yang aktual, serta program interaktif yang memahami dinamika emosi pendengarnya. Dengan program yang dirancang untuk menemani hingga larut malam, Radio Nada FM sekaligus menjadi media hiburan dan teman serta untuk berbagi cerita, mengirim salam, dan menjadi tempat pelarian terbaik saat sedang galau. Nah, berbeda dengan radio yang lain, Radio Nada FM berlangsung konsep yang healing from musik, di mana menghadirkan siaran yang menemani, memahami, dan menguatkan pendengar di mana setiap suasana hati di malam hari. Nah, iklan radio ini untuk mempromosikan program acara TMG On atau biasa disebut temenin malam galau. Nah, dari Radio Nada FM dengan diproduksi menggunakan konsep iklan yang naratif, di mana storytelling yang divisualisasikan secara sinematik, di mana alur ceritanya kita dibuat untuk fokus pada visualisasi emosional seseorang yang sedang galau, di mana radio kemudian hadir sebagai media utama untuk memberikan kenyamanan. Nah, melalui pendekatan ini, iklan tidak sekedar mempromosikan program, melainkan membangun kedekatan emosional yang dengan audiens, khususnya Gen Z itu sendiri. Nah, visual yang sinematik dengan pencahayaan yang temaram, khas suasana malam sengaja dipilih untuk merepresentasikan ruangan sunyi saat seseorang sedang overthinking ketika narasi bergerak. Lalu transisi audio dari kesunyian malam itu sendiri menuju ke
kealunan lagu melankolis dan suara penyiar radio menjadi titik balik dari emosional itu sendiri. Nah, hal inilah yang menegaskan pesan bahwa radio itulah bukan dari sekedar media konvensional saja, melainkan sebuah cara interaktif, hidup, dan selalu setiap menemani serta perasaan kita sebagai pendengarnya kau sendiri. Nah, di akhir video kita sematkan kalimat jangan lupa dengerin Nada FM. Nah, itu adalah sebagai call to action atau CTA atau ajakan bertindak dengan bertujuan persuasif agar pendengar atau penonton segera beralih mendengarkan stasiun radio tersebut. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami mengenai strategi perolehan dana usaha dan juga proposal strategi komunikasi bisnis radio. Terima kasih atas partisipasi, perhatian, dan juga antusiasme teman-teman yang udah menyimak dari awal sampai akhir. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian maupun materi yang kami sajikan. Kami dari kelompok 3 yaitu radio.ic.id, Radio Nada FM, TMGR. Thank you Nada Friends. Bye.